وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang sama-sama kita hormati guru kita, alhamdulillah ini hadir anak kita para ustaz di Haji Jasa Mubarak, para ustaz di Haji Abdul Ghani, para ustaz di Haji Abdul Syafiq Hadi, masyarakat kita yaitu Haji Abdul Jid dan para ustaz Sulaiman serta pengurus Masjid At-Taubah Bapak Haji Munir. Hadirin sekalian berbahagia, bersyukurlah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan segala nikmatnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita yakni salat subuh. Yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan salat berhenti dengan harapan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik sebelum dan sesudahnya senantiasa kita berharap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin hadir sekalian berbahagia. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah bil barakah Fatihah manfaat Fatihah serta manfaat Fatihah dengan harapan kemudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang layak di sisinya, yaitu para pendiri majlis taklim dari Al-Mu'min serta guru-gurunya dan pengurus-pengurus lain yang Allah Subhanahu wa taala telah panggil terlebih dahulu dari kita. Harapan sekalian doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah niyyatun sallallahu hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, karena kita baca kita bagaimana biasa kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين وفريقين من قرب ومن جميع
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. زيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعافية الله يسهل جميع أمورنا وبدل مقاصدنا واقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة الله يتبشر بالرحمة والمغفرة لضمان هذا الكتاب كتاب خير الإسلام الشيء ولله له الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul ghayat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhluwa. Hadratul fadilatul kiram, segenap para alim ulama, para asatir, para hujjaj, para masyayikh, khusus para pengurus guru-guru kita yang tergabung dalam majelis ta'rifatul muridin. Muhtaram Ustaz Kiai Haji dari MA, Muhtaram Ustaz Kiai Haji Abdul Hakim Hadi, serta para pengurus majelis ta'rifatul muridin, Ustaz Fauzan Ramlan, Ustaz Sulaiman, serta para pengurus yang lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Segenap pengurus dari Masjid At-Taubah, Bapak Haji Munir beserta para dewan pengurus yang lainnya, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita semua dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiatnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita dapat bermuajahah, kita dapat kembali bertatap muka bersilaturahmi di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita untuk hadir dan ikut majelis ini senantiasa Allah balas dengan curah pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua yang istiqomah dalam menjalankan segala sunnah-sunnah dan ajarannya, insyaallah di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafa'atul uzma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita kembali akan pada pagi hari ini insyaallah kita kembali akan membuka kitab kita akan kembali belajar bersama. Setelah mungkin alhamdulillah saya pribadi kembali dapat bersilaturahmi dengan jamaah semua yang berada di majelis ini kurang lebih hampir 40 hari ya.
lebih saya meninggalkan tanah air melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah kemarin kurang lebih 2 minggu yang lalu sampai di sini dengan selamat. Mudah-mudahan jamaah yang berada di sini juga, semua jamaah, semua keluarga kita, mudah-mudahan Allah takdirkan dapat berziarah ke Baitullah, dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan kembali lanjutkan lagi pertemuan terakhir, kalau tidak salah kita sampai di proses menuju kepada yaumul qiyamah. Di situ ketika kita menuju proses yaumul qiyamah, kita terdengar tiupan trompet sangkakala, ya. Nah, setelah tiupan sangkakala tersebut, sangkakala itu untuk apa? Nah, di sini kita bahas al-bab al-hadi wal ishrun fi dzikri nufhatis saqi thumma nufhatil faza'. Bab mengenai nufhah, tiupan, ya, tiupan yang membinasakan. Sokun itu artinya menghancurkan, yang membinasakan, yang berarti ketika turun ataupun ditiupkan sangkakala itu, maka pada saat itu kita pun akan binasa. Siapapun dari kita pasti akan binasa. Tidak hanya binasa pada saat itu, tidak hanya kita hancur, tapi juga pada saat itu keadaan kita nufhatul faza', kita pun akan dibuat menjadi gelisah, kita akan dibuat menjadi ketakutan pada saat itu, ya, pada saat datangnya yaumul qiyamah, ya. Kullu man 'alaiha fan, ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya, dalam surat Ar-Rahman. Pada saat itu benar-benar terjadi kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini fan, akan binasa, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semata-mata yang kekal kelak pada saat nanti yaumul qiyamah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha kekal, ya. Al-Baqi, ya, yang maha kekal, ya. Yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yunfakhu fis suri fa yablugha faza'ahu ahlus samawati wal ardi illa masya Allah. Pada hari itu ditiupkanlah sangkakala, ditiupkanlah trompet itu, sehingga membuat ahlus samawati wal ard faza', sehingga membuat seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, merasakan ketakutan, Pak. Merasakan ketakutan yang amat dahsyat pada saat itu ketika terdengar tiupannya, ya. Setelah kita tidur bertahun-tahun, setelah kita dalam kondisi di alam barzakh kita, alam transit, ya. Barzakh itu yang berarti adalah transit, ya, yang berarti adalah alam sementara, alam kita nunggu, ya. Bisa lama, bisa panjang, bisa sebentar kita lah, ya, di alam kubur kita. Setelah kita enak tidur di alam kubur kita, setelah kita nyaman tidur di alam kubur kita, buat yang nyaman, buat yang enak tidurnya, ya. Kan kalau kita nyaman tidurnya mah, kata Nabi juga, num kanau matil urush, tidurlah kalian layaknya tidur pengantin, gitu, ya. Kita disuruh kayak begitu pada saat di alam kubur kita. Kalau kita ngerasa nyaman, kalau kita udah adem kuburan kita, kata Nabi, udah nggak usah ngeliat waktu, nggak usah nanya-nanya kapan kiamat, udah nikmatin aja, udah orang di sini juga udah enak, num kadau matal urus, udah tidur aja dah, udah kayak tidurnya pengantin, insya Allah. Kalau tidurnya pengantin mah kita mah kagak mau bangun ya, Pak, ya.
Mudah-mudahan paginya lama dah tuh, ya. Tapi sayangnya kalau tidur pengantin mah jadinya kayaknya jadi cepet banget paginya, Pak ya. Jadi kayaknya pagi cepet banget, ya Allah, ya. Maka itu kan kalau kita berumah tangga diusahakan setiap bulan harusnya mah kudunya jadi bulan madu ya, Pak ya. Betul nggak? Setiap bulan jadinya bulan madu. Karena bulan pertama itu udah kita pantes banget, nikmatin bulan madu. Jangan sampai nanti bulan-bulan berikutnya bukan bulan madu, tapi bulan empedu. Kalau bulan empedu gimana rasanya dong? Ya, kalau kata guru mah, kalau kita lagi berumah tangga 1 tahun pertama suaminya yang ngomong, istrinya yang mendengarkan tuh, ya. Suaminya ngomong, istrinya mendengarkan. Tahun kedua sebaliknya, istrinya yang ngomong, suaminya yang mendengarkan. Pada saat tahun ketiga, suaminya ngomong, istrinya ngomong, tetangga yang mendengarkan. Mulai perang. Lagi perang kagak tahu ya. Nah, udah kana matan ngurus, kita udah enak tuh. Maka itu doa kita kan, Allah maj'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya adalah raudhah, taman daripada taman surgamu ya Allah. Ya udah, kalau kita lagi udah tidur di taman, nyaman, enak. Mau berapa lama pun di alam kubur kita udah terasa enak kita. Orang kita udah dapat nikmat kubur, karena sudah ada yang namanya nikmat kubur itu, raudhah, kita udah ada berada di tamannya Allah. Yang namanya taman mah pasti enak. Yang namanya taman mah udah pasti aman, nyaman kita di situ. Ya. Lama kita di situ, ya. Udah mulai itu terasa tuh apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia sudah mulai kita rasakan pada saat kita di alam kubur. Balasannya tuh nanti nggak harus Bapak nunggu di yaumul qiyamah. Kita sering ngaji, kita sering sholat, sering zakat, puasa segala macam. Nanti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan nanti nggak harus kita nunggu di yaumul qiyamah pahalanya. Balasannya nggak usah nanti nunggu di yaumul qiyamah, kelamaan ya, kalau di dalam kubur kita udah lama. Kapan balasannya? Oh, ternyata di alam kubur aja kita udah ngalamin kebaikan-kebaikan kita. Kita udah merasakan kebaikan-kebaikan kita. Maka itu ketika kita hidup di dunia ini, ya udah, memang dunia mah mazra'atul akhirah. Emang dunia mah tempatnya kita bercocok tanam. Yang namanya bercocok tanam ya capek, betul apa enggak? Kalau kagak capek lagi menuai, lagi panen tuh, enak kita tinggal nikmatin doang. Kalau lagi bercocok tanam, harus kita gemborin tanahnya dulu, ngangkut sana, ngangkut sini, udah segala macam kita lakuin lah tuh. Jadi memang waktunya capek dunia mah. Maka itu mohon maaf ya, bohong kalau ada orang bilang, ah udahlah kita mau udah tua, tinggal nikmatin hidup aja dah. Suka nggak ada bilang kayak begitu? Udah tua, kita udah tinggal nikmatin hidupnya doang. Ya Allah, justru udah tua itu justru tambah capek kudunya mah. Betul nggak? Harusnya semakin tua kita harus semakin capek ngumpulin bekal. Nanti ada tempat yang lebih kekal loh. Nanti ada tempat yang lebih menjanjikan, ada tempat yang jauh lebih indah, ada tempat yang jauh lebih enak, lebih nyaman kita tempatin. Itulah yang sering kita baca, walal akhiratu khairul laka minal. Dan yakinlah, walal akhirah, sesungguhnya kehidupan akhirat itu khairul laka minal ula, akan jauh lebih sempurna, akan jauh lebih kekal, akan jauh lebih enak. Udah, yakinnya di situ. Harus lebih yakinnya ketika kita, ya harus kita ketika kita saat inilah. Udah, ya Allah, secapek-capeknya kita hidup di dunia, sesusah-susahnya kita hidup di dunia, kita hidup di dunia belangsak banget sampai kapan sih, Pak? Sampai kapan coba? Sampai mati kan? Bener gak? Udah selesai mati, setelah kita mati, apa masih belangsak kita? Belum tentu. Orang tergantung amal ibadah kita, betul gak? Tergantung amal ibadah kita. Kita nggak tahu apa nanti setelah kehidupan kita meraih kemenangan, meraih kebahagiaan, nggak tahu.
Sama, seenak-enaknya hidup kita pun, sebahagia-bahagianya hidup kita pun udah kelar sampai kapan? Sampai mati juga kan? Udah. Kalau udah kelar bahagianya pas pada saat mati, ya udah tinggal tunggu nanti gimana bekal kita pada saat kita hidup. Udah kita rasain tuh nanti di mana? Di alam kubur kita, ya. Bisa jadi alam kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah, atau naudzubillah kubur kita menjadi hufratun min hufarin. Bisa jadi alam kubur kita menjadi lubang daripada lubang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah, ya. Karena itu hidup yang begitu singkat. Singkat banget lah hidup lah. Enggak lama, sama sekali enggak lama, ya. Kemarin saya pengajian malam minggu. Pada saat pengajian malam minggu, ada jamaah saya yang pada saat pengajian dia pulang. Ketika pengajian pulang, ba'da isya terdengar kabar, setelah kita sholat isya berjamaah, terdengar kabar anaknya jamaah yang lagi ikut pengajian meninggal, Bang. Umurnya 23 tahun. Masih muda. Tahu meninggal sebabnya kenapa? Pada saat lagi makan keselak, Pak. Keselak. Makan ya. Umur 23 tahun. Lagi makan keselak. Setelah keselak, bapaknya lagi ngaji. Ibunya nggak ada, yang ada adiknya. Dilihat adiknya lagi keselak, batuk-batuk, keluar busa. Pada isya meninggal dunia. Kalau kita pikir secara logika, lah tibang keselak doang pakai mati. Bener gak kayak begitu? Yang jantung alhamdulillah sehat walafiat sampai hari gini, yang stroke udah tahunan alhamdulillah panjang umur sampai hari gini. Kenapa jadi yang tibang keselak doang? Umur masih muda, 23 tahun tinggal dunia. Tuh. Ya. Kan kita kagak tahu kan? Maka itu kata Rasul, al mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Kematian adalah suatu pintu, dan setiap dari kita pasti akan masuk pintu tersebut, cepat atau lambat, sehat atau sakit. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Menuju kematian itu ta'addadatil asbab. Caranya mah banyak. Jalan menuju kematian itu sebabnya banyak. Bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan. Lah ini bisa karena keselak, kan kagak lucu ceritanya juga, Pak. Bisa karena keselak, bener-bener keselak lagi makan. Tuh, ya. Jadi ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Akan tetapi yang namanya mati mah satu, ujungnya mah tetap aja namanya mati. Ya mati-mati juga. Mau di mana kayak gitu? Mau matinya caranya gimana kayak? Ya. Maka itu kalau kita lihat Allah berfirman dalam surat Luqman ayat terakhir apa katanya? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui madza taksibu ghadan. Untuk apa, kenapa, apa yang akan terjadi kepadanya untuk esok harinya. Kita nggak tahu esok hari kita apa yang akan terjadi buat kita. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui bi ayyi ardin tamut, di bumi mana ia akan meninggal dunia. Tuh. Ya. Kita nggak ada yang tahu kan. Besok apa yang akan terjadi kepada kita nggak tahu. Kemarin waktu pas pada saat berangkat, Pak, lagi di mau menuju keberangkatan ini mah, ya. Cuma beda rombongan sama saya. Ada jamaah dekat rumah saya, walimatus safarnya hampir barengan sama saya. Beliau pada saat hari taruh misalnya hari Minggu berangkat, hari Kamis, ya, hari Kamis berangkat ke KBIH-nya untuk pembekalan, Pak. Pembekalan terakhir, persiapan segala macam, ya. Dia berangkat haji berdua, suami istri. Pada saat dari rumahnya menuju ke KBIH-nya, dekat jaraknya. Dia naik motor, suami istri itu, Pak. Pada saat suami istri jalan, pagi-pagi dia jalan, itu suami bawa motor, bini yang dibonceng. Pada saat dibonceng itu, kan kalau orang perempuan mah kurangnya kadang suka panjang-panjang ya, Pak ya. Ya, roknya juga tuh bawahannya kadang suka pada apa longgar lah gitu ya. Naik motor Supra, Pak.
Supra ya. Motor Supra kan ada rantainya, Pak. Itu ternyata roknya bininya masuk ke dalam rantai, Pak. Nggak tahulah lakinya, tetap jalan, jatuh dua-duanya akhirnya, Pak. Tuh, akhirnya dua-duanya jatuh, dan pada saat itu juga diputuskan mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Lakinya sih nggak terlalu parah, yang parah suami istrinya, karena dia yang roknya sampai kelilit. Ya Allah, tuh. Padahal hari Minggunya mau berangkat, tapi dia patah kakinya, yang istrinya kakinya patah, palanya bocor. Suaminya nggak terlalu parah, cuma dibolehin berangkat suaminya, tapi suaminya nggak mau. Nah, ilokan nih orang bininya lagi parah, masa suaminya tetap berangkat? Nggak mau. Jadi akhirnya mereka ditunda keberangkatannya sampai tahun depan. Bener kan? Wa matadri nafsu madza taksibu ghadan. Nggak ada satu jiwa pun yang mengetahui madza taksibu ghadan. Jangankan untuk esok harinya, nanti setelah Fathul Muridin aja kita kagak tahu apa keadaan kita, gimana keadaan kita. Betul nggak, Pak? Nggak ada yang tahu. Setelah pengajian ntar sore, kita mah cuma bisa berencana. Kita mah cuma bisa merencanakan, cuma punya kemauan. Tapi pada hakikatnya, wallahu fa'alul lima, dan sesungguhnya Allah lah yang akan mengerjakan, yang Allah punya planning lima yurid, sesuai dengan apa yang Allah mau, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Udah, kita mah terima aja takdir dari Allah. Kita mah cuma terima apa yang Allah berikan kepada kita. Ya orang mau hidup cuma sementara kok. Yang kita banggain apaan coba? Ya Allah, nggak ada yang kita banggakan pada semuanya. Ya, kelak pada saatnya nanti, watasirul jibala sayran. Ya, pada saat itu nanti kelak tasirul jibal sayran. Di yaumul qiyamah semua gunung-gunung jibal. Jibal itu jamak dari jabal. Jabalun itu artinya gunung. Jibal, gunung-gunung. Semua gunung-gunung yang ada di muka bumi ini sayran, jalan tuh gunung tuh, Pak. Gunung jalan tuh, Pak. Wa tamurus sama turan. Begitu juga dengan langit, Pak. Langit itu jalan beradu tuh, Pak. Ya. Pada saat yaumul qiyamah, setelah kita dibuat mati, kemudian kita dikagetkan, dibangkitkan oleh Allah dengan tiupan sangkakala tersebut. Wa tarjuful ardu rajfan, bumi bergoncang semuanya tuh. Terasa goncangan yang luar biasa, ya. Seperti apa goncangannya? Mithlus safinah fil ma. Layaknya goncangan tersebut kapal yang besar sedang tergoncang dalam lautan tuh, Pak. Ya. Cur kita pada saat itu. Wa tadul hawamilu hamlaha. Dan pada saat itu juga orang-orang yang lagi hamil refleks langsung keluar tuh, Pak. Yang lagi hamil keluar tuh, Pak. Masya Allah. Anak itu langsung keluar. Lagi hamil berapa bulan pun, ketika nanti yaumul qiyamah langsung roh aja dah keluar tuh, Pak. Masya Allah. Walaupun baru berapa bulan gitu ya. Kan kalau kita mah ditiupkannya ruh dari jasad kita itu pada saat usia 4 bulan ya, Pak ya. Kan pertama arba'ina yauman nutfah, tsumma yakunu 'alaqah, tsumma yakunu mudghah gitu kan ya dalam hadisnya ya. 40 hari pertama kita berupa nutfah. Nutfah itu artinya air mani. 40 hari kedua kita berupa 'alaqah, gumpalan darah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. 40 hari ketiga kita berupa daging. Tsumma yunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkanlah ruh pada 40 hari ketiga. 40 hari ketiga berarti 120 hari. 120 hari hitungan bulan berarti 4 bulan. 4 bulan itulah kita ditiupkanlah ruh. Ternyata, Pak, ini saya punya kakak kelas di pesantren. Anaknya dia lahir pada saat usia 5 bulan, Pak. 5 bulan setengah, belum menuju 6 bulan. Luar biasa ya. Nah, saya sempat dengar berita ini cuma di grup lah waktu itu ya, udah lama ya. Nah,
Dia lahir anaknya itu 5 bulan setengah. Selama 5 bulan setengah sampai dia matang di usia 9 tahun, 9 bulan, dia tinggal ya, anaknya itu ditaruh di inkubator, Pak, di rumah sakit. Dan selama di rumah sakit itu biaya inkubatornya dia sudah habis satu rumah. Satu rumah kurang lebih 1 miliar kata dia. Ya, 1 miliar. Tapi anaknya kemarin kita reunian, milad pondok, ulang tahun pondok, datang anaknya, Pak. Udah kelas 1 sekarang SD. Normal, udah gede tuh bocah. Kalau anak-anak bilang, teman-teman bilang, wah itu anak mahal itu, 1 M gitu tuh. Nah, anak mahal gimana kagak mahal? Dia lama di inkubator, 1 miliar di inkubator tuh, Pak. Masya Allah. Orang saking pengennya punya anak kayak begitu ya. Sama kayak Inul Daratista ya dulu kan gitu kan. Inul pengen banget punya anak. Akhirnya dia bikin program bayi tabung. Berapa miliaran juga sama. Ya Allah, berhasil, alhamdulillah berhasil. Program bayi tabung miliaran harganya, 1 miliar harganya. Itu baru tabung yang 3 kilo tuh, Pak. Tabung yang 12 kilo bisa jadi lebih mahal itu. Ragas kali ya. Ya Allah. Tapi memang kayak begitu kan artinya, Masya Allah. Ya. Jadi luar biasa tuh pada saat hari kiamat itu kelak nanti semuanya ya yang hamil jadi ngelahirin pada saat itu. Wa tadhalul maradi an radaiha. Pada saat itu juga orang-orang yang lagi menyusui dilepasin tuh, Pak. Ya, pada kaget semuanya. Ya, lagi nyusuin kaget. Lepasin semuanya, bayinya terlepas semuanya. Wa tasiru wildan syaiban. Nah, pada saat itu juga tasiru wildan, anak-anak kecil syaiban akan berubah rambutnya menjadi putih tuh, Pak. Anak-anak kecil berubah menjadi putih. Masya Allah. Ya. Jadi padahal dia masih kecil tuh. Sementara kalau kita ingat cerita Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam itu pernah ketemu dengan Israel dan dia pernah minta sama Israel, wahai Israel, kalau nanti saya meninggal dunia, tolong kasih tanda-tanda gitu. Pada saat itu Israel datang ke rumah Nabi Allah Yakub, nggak ngasih tahu apa-apaan. Ya, ternyata kedatangan Nabi Israel mau mencabut Nabi Allah Yakub. Nyawanya mau dicabut sama Israel. Yakub nggak terima, nggak bisa gitu Israel, saya kan punya permintaan. Apa permintaannya? Saya punya permintaan dulu, kalau saya mau meninggal dunia, tolong kasih tanda. Ini nggak ada tanda-tanda apa-apaan. Enak aja mencabut-cabut aja, nggak bisa, itu katanya. Israel pun marah. Yakub, sesungguhnya aku telah memberikan tanda-tanda itu kepadamu. Apaan tanda-tandanya? Lihat, tanda-tanda yang pertama aku telah berikan. Lihat, rambutmu dulu aku pernah datang ke sini. Aku pernah datang ke sini, aku masih melihat rambutmu masih hitam. Sekarang aku datang ke sini, aku lihat rambutmu sudah mulai putih, tuh, sudah mulai ada ubannya. Berarti tanda-tanda kematian yang pertama, rambutnya udah pada mulai baik. Pulang dari pengajian, pikok semuanya. Yang kedua, kata Israel, aku juga udah kasih tanda-tanda itu yang kedua kepadamu. Apa tanda-tandanya? Dulu aku pernah datang ke sini, aku masih melihat dudukmu masih cakep, dudukmu masih rapi, kakimu masih awet, kuat, duduk lama. Sekarang aku lihat dikit-dikit kau megangin kaki mulu, dikit-dikit kakinya kesemutan mulu, dikit-dikit pahanya keram terus. Apalagi udah di masjid, nyender mulu kerjaannya. Wah, udah bahaya kalau udah kayak begitu dah. Kata Israel, baik-baik, Yakub, itu adalah tanda-tanda kematian yang kedua. Bahaya ini kalau begini. Jamaah bisa pegangin paha semua ini. Saya banget itu Pak Ustadz. Yang ketiga, kata Israel, aku juga berikan tanda-tanda yang ketiga. Apa tanda-tanda yang ketiga? Dulu waktu aku datang ke sini, aku masih melihat, nih kulitmu masih tebal, kulitnya masih kuat, masih kenceng. Sekarang aku datang ke sini, kulitnya udah mulai. Ini mas saya nanya doang, kira-kira bapak ya, bapak di nomor berapa kira-kira ciri-cirinya? Semuanya.
Semuanya udah ada, uban udah ada, kaki udah mulai sering sakit, kulit udah mulai keriput. Ya Allah, itu kan berarti anak kecil nanti sama, anak kecil pun rambutnya udah pada mulai putih nanti Pak, pada saat yaumul qiyamah itu. Ya. Wa tasirul wildan syaiban wa tasiru syayatin ha'irah. Ternyata bukan hanya manusia yang ketakutan, bukan hanya manusia yang merasa kaget Pak dengan keadaan kayak begitu. Semuanya, semua ciptaan Allah, termasuk di sini wa tasiru syayatin ha'iratan. Pada saat itu setan pun merasa takut tuh Pak. Bapak kan baru dengar kan setan takut kan? Biasanya kita takut sama sekarang setan yang takut tuh Pak. Ya Allah, takut setan, merasa heran dengan keadaan kayak begitu. Wah, ngeri juga setan tuh, Masya Allah. Kan kita mah pernah dengar ini mah kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab kan begitu kan. Umar bin Khattab itu konon kabarnya setan aja takut sama dia Pak. Setan takut sama Umar, saking ganasnya Umar, saking perkasanya tuh Sayyidina Umar tuh Pak. Bisa Bapak bayangin, setan takut sama Umar. Tapi ternyata, mohon maaf, Umar pun punya kekurangan. Setan takut sama dia, tapi Umar takut sama bininya Pak. Ada seorang sahabat Pak, ya, di masa Umar, ada sahabat berantem sama bininya, punya masalah sama bininya, cekcok lah dia, wah bertengkar sama bininya. Pusing tuh sahabat, ya Allah, ini nggak bener nih kalau begini. Saya harus curhat nih, saya harus cari teman curhat, nggak bisa kalau saya pendem sendiri nih. Datanglah dia ke rumah Sayyidina Umar pada saat itu. Ketika datang ke rumah Sayyidina Umar, belum sampai ke rumah Sayyidina Umar, sahabat kedenger. Ternyata Umar pun lagi dimarahin sama bininya Pak. Allah, Rabbi, ini kagak jadi curhat begini Pak. Orang Umar juga lagi berantem. Dan penasaran dia, Umar bisa berantem juga ya. Didengerin tuh sama dia, semakin dideketin tuh ke rumahnya. Pak, semakin dideketin ke rumahnya, semakin kedengeran tuh. Kok Umar nggak ngomong sama sekali Pak, bininya aja ngoceh. Umar sebegitu ganas ya, segitu yang dibilang singa padang pasirnya. Ketika berhadapan sama bininya, tetep aja diem aja Umar. Sampai bingung sahabat, kok Umar nggak ngelawan ya? Kok Umar nggak ada alasan ya? Akhirnya besok paginya sahabat ketemu dengan Umar. Wahai Sayyidina Umar, mohon maaf, kemarin saya berantem dahsyat dengan istri saya di rumah. Habis berantem, saya mau curhat sama engkau, wahai Sayyidina Umar, mau cerita dengan engkau. Akhirnya saya datang ke rumahmu, wahai Sayyidina Umar. Tapi mohon maaf, belum sampai ketok pintunya, aku dengar dari luar, sama engkau juga lagi berantem sama bini Umar. Tapi yang saya bingung, wahai Umar, kenapa sih? Kok pada saat berantem engkau diem aja? Nggak kayak saya mah bini saya ngomong, saya ikut ngomong. Akhirnya sama kayak tadi kan ya, akhirnya yang mendengar tetangga, betul nggak gitu? Tapi engkau pada saat berantem engkau diam, nggak ngomong apa-apaan. Apa engkau takut sama bini, wahai Umar? Apa kata Sayyidina Umar? Wahai sahabatku, ketahuilah, gimana aku bisa berantem, gimana aku bisa marah dengan istriku, sementara istrikulah yang melahirkan anakku, istriku yang mengandung anak-anakku. Dia yang mengasuh anakku, dia yang merapikan bajuku, dia yang menyiapkan makanku. Apa alasan untuk membantahnya? Apa alasan untuk melawannya? Oh, kata Sayyidina Umar, Masya Allah, aku nggak punya hujah, nggak punya alasan untuk dapat berantem, untuk dapat melawan istriku, karena segala sesuatu telah ada di tangannya. Kita berani kak bilang kayak begitu, Pak? Kita mah boro-boro kayak gitu. Ini kita ngomong, ya udah kita ngomong juga sama, gitu kan. Tapi ya kadang-kadang mah kita mah ya memang kita akuin apa ya, kita mah berani di luar doang gitu Pak. Kita mah ustad di luar doang, lama di rumah mah kita kagak ada. Kita mah manajer di kantor dah, di rumah mah ditepok sama bini juga diem gitu mah. Ada dulu anekdot ini mah ya, anekdot ini mah ada pernikahan macan tuh. Macan lagi nikah tuh, seluruh macan tuh diundang tuh, ya. Diundang mana? Ke hutan, orang dia kerja hutan gitu kan. Semuanya diundang tuh Pak. Seluruh macan datang akhirnya Pak, kondangan ke sana Pak.
Pada saat kondangan sana ada kucing yang datang. Ya Allah, pada saat kucing yang datang, di resepsionis tuh ditanya, kucing lu ngapain datang? Ini tuh undangan anak macan. Ngapain datang ke sini? Kata si kucing, macan, kamu nggak boleh sombong. Aku juga sama. Dulu sebelum nikah, aku ini macan. Pas nikah, aku berubah jadi kucing gitu. Ini pas nikah berubah jadi kucing. Nah, waqad tanatarat alaihimun nujum. Dan pada saat itu juga an-nujum. Nujum itu artinya kawakib ya, bintang-bintang semuanya. Bintang-bintang semuanya berjatuhan, semuanya berceceran semuanya. Hancur semuanya. Wa qusifatis syams. Ya, pada saat itu matahari pun keluar tuh Pak. Beradu tuh Pak. Wa qusitatis sama. Langit bahkan pada saat itu hancur Pak. Min fauqihim, dari atasnya hancur semuanya. Wan nasu min dzalika fi ghaflah. Pada saat itu manusia fi ghaflah, dalam keadaan yang benar-benar kebingungan, dalam keadaan yang benar-benar lalai, ya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, ini sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, inna zalzalatas saa'ah syai'un azim. Sesungguhnya datangnya hari kiamat itu adalah syai'un azim, sesuatu yang amat besar. Ya, nanti kita kumpul tuh Pak, ya, pada Arafah kita kumpul, ya. Di Yaumul Mahsyar kita kumpul, ya. Layaknya kita berhaji kan. Kita kumpul pada saat itu. Haji, inti daripada pelaksanaan haji adalah Arafah. Sama nanti layaknya kita di Yaumul Qiyamah, kumpul di satu tempat semuanya Pak. Sehingga haji tidak sah kalau kita tidak ke tanah Arafah. Ya, dulu waktu pas 2018 saya jadi petugas haji, ngikutin senior saya. Ustaz Babai dulu saya dibawa-bawa sama dia. Ki, pokoknya ente harus bisa kayak saya katanya. Anda berangkat haji, udah jadi petugas haji aja. Dari pondok mah, dari UIN kudu bisa berangkat haji, kudu bisa menjadi petugas haji. Ustaz, tahun berapa dulu berangkat? 2005 ya. 2005 Ustaz Babai berangkat dulu. Jadi petugas haji, Pak. 2005 dari petugas haji Saudi Arabia Airlines. 2005 kerja tapi bisa ke Arafah. Bisa sambil berangkat ibadah haji. Diizinin, dikasih duit malah. Ya dikasih duit ya, dikasih transport buat ibadah hajinya tuh. Enak banget kan? Udah kerjanya dapat duit, boleh haji lagi kan. Nah, saya disuruh ikut sama beliau. Mau ikut, ya udah, bismillah daftar. Alhamdulillah 2018 saya juga sama, jadi petugas haji. Tapi pas giliran saya lagi kedapatan apesnya, pas mulai regulasi di saya kagak boleh ibadah haji, Pak. Padahal pada saat tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, saya lagi ada di Mekah. Lah saya di Mekah di sini, hotel saya di sini. Arafah nggak jauh dari sini. Sebenarnya masih tinggal ke Arafah, gampang banget itu mah. Itu mah nggak boleh ke Arafah karena visa kita udah nggak boleh menggunakan Arafah. Kalau ketahuan, kita bisa dideportasi, kita bisa di blacklist dari perusahaan dan risikonya panjang. Akhirnya inti daripada ibadah haji Arafah nggak kena, nggak boleh. Karena cuma intinya yang membedakan dengan umroh cuma Arafah doang kok haji. Bener kan? Karena itu kata Rasul, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Gimana pun keadaan kita lagi sakit, lagi parah sakitnya, naik ambulan. Sekarang ada skema haji murur. Murur tuh cuma ngejalan doang, cuma lewat doang, gak usah mabit, gak apa-apa. Ya, karena kenapa? Buat orang-orang yang mana? Orang-orang yang udah lansia, orang-orang yang sakit, itu jadi lebih bagus lah, skemanya lebih bagus sekarang lah. Jadi mengurangi resiko kematian. Ya, jadi orang yang haji fokusnya adalah di Arafah. Walaupun yang sakit ditanggung, didorong, segala macam. Ya, jadi walaupun kita udah sering umroh, kalau belum sampai ke Arafah nggak bisa. Ustaz, kita kalau umroh kan ke Arafah juga. Orang Arafah kan pada di ya, Jabal Rahmah ya. Kita Arafah di Jabal Rahmah. Dikatakan haji apa kagak? Lah kagak, orang kita bukan tanggal 9 Dzulhijjah. Kita tidur-tiduran ngapain juga kagak bakalan dibilang haji, karena haji itu pada Arafah, di Arafah. Waktunya kapan? Pada saat tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan pada ini semuanya. Sehat walafiat. Allah berkahi hidup kita, Allah panjangkan umur kita dalam kata ibadah kepada Allah.
dan mudah-mudahan pada akhirnya kelak insyaallah kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Al-maut yaktiba katain. Semua maut dengannya secara mendadak. Oleh karena itu apa yang kita sombongkan ini semua pelajaran buat kita semua. Ya, dengan harapan mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sekalian, didapat dari amal Bapak saat ini Rp1.300.000 dan pengeluaran Rp1.700.000. Adapun untuk akad yang akan datang yaitu tanggal 11 Agustus. Yaitu di Musola Darul Muttaqin RW 5 sebagai pengajar yaitu Kiai Haji Abdul Bari MA dan Menteng Atas Pak. Menteng Atas yang dulu kalau di Bapak tahu SMP Mataram, ya kan, sekolah SMP Mataram ya. Ya, itulah untuk yang akan datang. Ya, kita bertempat di dekat bekas SMP Mataram. Marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh TKM dari Masjid At-Taubah. Kepadanya Bapak Haji Munir, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para guru dari Fathul Mu'min, khususnya yang memberikan tausiah hari ini, pagi ini adalah yaitu Ustaz Zaky Mubarak yang telah memberikan uraian mengenai kehidupan setelah akhirat dan setelah di dunia. Dan juga yang kami hormati para guru dari Fathul Mu'min, Ustaz Abdul Bari, Ustaz Abdul Hakim Hadi, dan juga Ustaz Rahman, dan juga para pengurus yang lain yang mungkin kalau ini tidak sebutkan satu-satu. Kemudian juga pada para hadirin dari masjid-masjid Pasar Manggis dan Menteng Atas. Alhamdulillah kami bersyukur bisa menerima bapak-bapak dalam pengajian ini, di mana tadi kita telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu soal kematian. Saya sendiri secara pribadi 2 minggu yang lalu juga mengalami hal yang betul-betul di luar dugaan. Orang dekat saya yang mengurus suaminya yang sakit sudah hampir 10 tahun sakit terletak di tempat tidur, tapi yang meninggal justru istrinya, yaitu adik saya sendiri. Dan pada malam sebelum meninggal itu justru kelihatan sehat. Jadi itulah saya mendapatkan nasihat betapa kematian itu bisa datang suatu waktu, di mana dari pelajaran kita hari ini, marilah kita selalu ingat kepada Allah sehingga kita pada saat kematian insya Allah betul khotimah. Kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan para pengurus Fathul Muridin yang telah datang ke tempat kami ini, dan juga kami berusaha untuk menerima bapak-bapak dan sebaik-baiknya. Tapi kami juga menyadari mungkin ada kekurangan, mohon dimaklumi. Demikian cerita sambutan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
النجوم بالقدوة المرافق والأحجام يا Assalamualaikum.